إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, imam, para takmir, para ustaz, para jamaah, khususan para mahasiswa yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kenikmatan berupa iman dan Islam kepada kita. Kita diberi rizki yang melimpah dengan rizki yang halal lagi thayyib. Salawat serta salam yang kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam raya dan seisinya. Dan salah satu amalan dari Jumat ini adalah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat atas Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan selawat 100 kali. Dan selawat itu adalah yang juga dilakukan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini alhamdulillah beberapa dari kita diringankan langkah kita untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Dalam satu hadis dikatakan bahwa salah satu jamaah yang utama adalah jamaah yang dilakukan pada subuh di hari Jumat, kemudian isya di hari Jumat. Dan kita diingatkan lagi kaki kita untuk tetap mengikuti. Kita niatkan untuk sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, sehingga nanti kita akan dimudahkan langkah kita untuk menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang merambah mengikuti suatu jalan untuk menghadiri suatu majelis ilmu, maka nanti insyaallah Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan semoga kita semuanya masuk pada golongan itu, amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, sama panitia saya dikasih tema yang itu kebetulan sesuai dengan riset atau sesuai dengan apa yang kami lakukan di Bas Gajah Mada. Kebetulan saya sebagai ketua Pusat Unggulan Iptek Institute of Halal Industry and Systems, dan 2 hari ini berturut-turut dari Rabu kemarin di UIN Saifuddin Zuhri dan kemarin di Unisula juga untuk membahas tentang bagaimana tren riset halal dan bagaimana kita mengintegrasikan antara ajaran Islam, antara agama Islam dengan sains dalam bidang halal. Kalau kita bicara tentang halal, maka itu adalah sudah menjadi isu global. Dan kita sebagai bangsa Indonesia dikasih hadiah oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Dan kemarin sempat viral, sempat semua orang mendiskusikannya, begitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di Kementerian Agama melunch suatu logo halal. Ada baiknya saya tidak akan masuk ke kontroversi itu, tetapi ada baiknya bahwa semua masyarakat Indonesia akhirnya mendiskusikan dan akhirnya tahu bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Sehingga akhirnya semua UMKM, semua pengusaha ketika dia memproduksi suatu produknya,
maka yang terlintas di pikiran pertamanya, maka produk ini nanti harus bersertifikat halal. Dan kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang halal dan haram, maka itu asosiasinya adalah surga dan neraka. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mengkonsumsi produk apapun itu, apakah itu jasa, apakah itu makanan, minuman, kosmetik, sediaan farmasi, itu adalah halal. Oleh karena itu, ini lain dengan topik yang ditugaskan kepada saya. Maka kalau kita berbicara tentang halal, maka kita melihatnya minimal dari 3 perspektif. Dan ilmu ini saya dapatkan dari guru saya ketika saya sekolah di Institut Penyelidikan Produk Halal, bahwa minimal kalau kita berbicara tentang halal, maka kita harus melihat minimal dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif agama, yang kedua adalah perspektif ekonomi dan bisnis, dan yang ketiga adalah perspektif sains dan teknologi. Tentunya nanti di bagian ketiga inilah yang akan mengintegrasikan antara perspektif pertama dan perspektif ketiga tentang sains dan teknologi, yang itu ujung-ujungnya adalah sehingga produk-produk yang ada di Indonesia itu adalah produk halal, sehingga akan meningkatkan ekonomi umat secara umum. Dan majelis jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, jelas kita semuanya hafal ayat yang sangat populer ya. Karena mungkin di mana-mana kita mengatakan, oh kita harus makanan halal dan thayyib. Di situ tadi ayat yang saya baca di pembuka, bahwa dari perspektif agama ya, tentunya kalau kita bicara agama adalah apa yang ada di nas ya, di Al-Quran ataupun di hadis ya. Dan di Al-Quran nasnya sharih, nasnya jelas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, kulu makanlah kamu semua mimma dari apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib. Indah redaksinya. Allah menggunakan ya ayyuhan nas, itu Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika menggunakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, apakah kamu agamanya Islam atau non-Islam, hai sekalian manusia. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu kan redaksinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ini tidak. Redaksinya adalah apa? Ya ayyuhan nas, sekalian manusia. Berarti yang diseru adalah semua manusia. Kulu mimma fil ardi, makanlah kamu semua. Kulu itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il amar ya. Makanlah kamu semua. Dan al aslu fil amri al wujub, itu kalau dalam kaidah usul fikih, bahwa asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Sehingga di sini kita memaknai itu wajib bagi kita semua untuk makanan, untuk makan, mengkonsumsi obat dan apapun itu yang halal lagi thayyib. Halal sendiri itu beberapa orang memaknainya. Kalau secara bahasa itu kan halal yahillu halalan. Kalau halala yuhalilu tahlilan. Itu analisis artinya bahasa Arab. Tapi kalau halal yahillu halalan itu maknanya adalah terlepas atau melepaskan. Artinya kalau kita itu mengkonsumsi sesuatu yang halal lagi thayyib, maka kita terlepas dari dosa. Itu secara bahasa. Cara istilah itu adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi ataupun digunakan karena sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum Islam. Ya, itu secara definisi. Thayyib beberapa orang memaknai itu adalah sesuatu yang tidak bahaya, sesuatu yang itu ada nilai gizinya, sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, sesuatu yang tidak membahayakan. Karena ada sesuatu yang halal, ya, tetapi itu membahayakan. Demikian juga ada sesuatu yang thayyib tapi tidak halal. Sehingga dua diksi ini, dua kata ini, halal dan thayyib, itu seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa kita tinggalkan satu sama lain. Dan di Al-Quran pun nasnya kan juga gitu. Ya, halalan thayyiban. Ya. Itu dari sisi perintah agama jelas. Ya, kalau kita mengambil dari Al-Quran banyak. Ya, di Al-Maidah itu ada hurimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu banyak. Ya. Hurimat alaikumul waddamu lahmul khinzir. Banyaklah yang terkait dengan makanan halal itu. Kalau yang ada di Al-Quran tentunya yang disebut adalah yang haram ya.
artinya haram lidzati, haram karena zatnya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Itu kalau di Al-Qur'an. Ya. Allah nasnya jelas ya, yang diharamkan itu jelas. Al-maitata, bangkai, wad dam, darah, wa lahmal khinzir, daging babi. Anda enggak bisa mengatakan oh daging babi yang di dalam Al-Qur'an itu kan daging babi, berarti kalau lemak babi boleh. Ini bisa jadi menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dzikrul juz'i birodatil kul, menyebut sebagian tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ya, itu kalau dari Al-Qur'an jelas perintah agama dari perspektif agama. Dan yang kedua adalah ada suatu hadis yang sangat terkenal. Saya suka mensitir hadis ini karena di sini ada banyak sisi yang bisa kita ambil. Pertama gini, hadisnya itu dari Abu Hurairah dan ini hadisnya adalah hadis sahih ya, artinya ada di Bukhari atau ada di Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang thayyib dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu itu thayyib. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sebagaimana perintah itu juga berlaku pada para rasul. Artinya perintah yang ada kepada kita itu juga berlaku, itu juga diperintahkan kepada para rasul. Ini karena apa? Karena di ayat Al-Qur'an itu ada gini, lanjutan hadis. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Hei sekalian rasul, makanlah kamu dari sesuatu yang thayyib. Itu khitabnya kan ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul. Di sini ada ayat lagi ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya apa? Khitabnya itu perintahnya sama-sama untuk memakan sesuatu yang thayyib, tetapi yang dikhitabi, yang di mitra yang dikenai khitab, dikenai pembicaraan ini, itu yang satu adalah ya ayyuhar rasul, para rasul, yang satu adalah para orang mukmin. Jadi sama perintahnya. Nah, ini ada lalu gini, Rasul begitu dawuh seperti itu. Kemudian Rasulullah berkata seperti ini. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu syafar as'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Rasul itu menyebut, ketika Rasul mengatakan bahwa apa yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu sama dengan yang diperintahkan kepada para rasul dalam hal untuk memakan makanan yang thayyib tadi. Lalu Rasul itu memberikan gambaran. Ada seorang laki-laki yang rambutnya itu berdebu, pakaiannya itu kumuh. Dia melakukan perjalanan lalu mengangkat tangannya sambil mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Tetapi Rasul lalu mengatakan wa mat'amuhu wa malbasuhu haramun fa anna yustajabu idza. Tapi orang itu makanannya dan apa yang dipakai itu sesuatu yang haram. Bagaimana itu akan diterima? 4 yang tadi itu kalau kita berdoa itu adalah ibaratnya adalah gas. Jadi kan kita semuanya tahulah bahwa kalau orang itu lagi dalam perjalanan doanya itu makbul. Apalagi orang itu dalam keadaan yang lusuh, dalam keadaan yang memprihatinkan, jelas itu mempercepat sampainya doa. Sabar lagi. Nah ini kan dalil kalau kita berdoa itu kenapa mengangkat tangan. Karena orang ini memang mengangkat tangan untuk mempercepat doa. Semuanya itu ibaratnya adalah gas, tapi ada remnya. Remnya ini apa? Makanannya dan pakaiannya itu sesuatu yang haram. Kan indah hadis ini. Nabi mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan doa itu segera sampai, tetapi ada yang menyebabkan doa itu tidak sampai, yakni ketika makanan, pakaiannya dan semuanya yang itu tidak halal.
Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, jadi itu dari perspektif agama, perspektif agama. Yang kedua adalah perspektif ekonomi dan bisnis. Kita lihat ya, saat ini kalau kita lihat Indonesia tentu dengan adanya undang-undang jaminan produk halal itu nanti akan menyebabkan produk-produk halal Indonesia itu akan mendominasi baik itu pasar domestik atau ekspor. Saat ini ya, ini laporan dari ini yang saya catat Global Islamic Economic Indicator. Jadi semacam indikator ekonomi global terkait dengan ekonomi Islam. Indonesia saat ini berada di peringkat kelima. Yang pertama adalah Malaysia, yang kedua adalah Uni Emirat Arab, kemudian yang ketiga adalah Bahrain, kemudian Arab Saudi, baru ke Indonesia. Tapi ini lebih bagus karena sebelumnya itu adalah peringkat 10. Dan saya yakin dengan adanya undang-undang jaminan produk halal, kemudian sertifikasi halal, maka nanti akan meningkatkan Indonesia. Kenapa saya yakin dan kenapa itu akan diprediksi oleh para ahli? Karena saat ini Indonesia itu adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Itu yang peluangnya. Yang kedua, kesadaran umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal. Ya, kalau saya mengatakan produk di sini itu bisa makanan, minuman, pakaian, ya, barang gunaan, kemudian hotel, kemudian wisata, itu masuk semuanya. Dan kesadaran umat Islam sekarang kan meningkat untuk hal itu, dan itu dibuktikan dengan riset-riset, dibuktikan dengan beberapa penelitian publikasi yang mengatakan bahwa kesadaran orang Islam itu saat ini itu meningkat. Mungkin dulu kita jarang menanyakan ketika kita makan atau kita wisata, itu wisatanya halal enggak ya? Ini makanannya halal enggak? Atau ketika kita diobati, itu kita mempertanyakan ini obatnya halal atau tidak. Tapi sekarang sudah umum. Saya kemarin ketika ngisi di Unisula ya, salah satu dokter berkata, Pak, saya itu kemarin Pak ada pasien, kemudian pasiennya itu kebetulan diabetes, kemudian karena diabetes diterapi dengan insulin, ya, kemudian dia tanya, ini insulinnya halal atau haram? Ini kan luar biasa, ya. Jadi kesadaran umat Islam itu meningkat sehingga saya yakin mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia itu akan sebagai nomor satu untuk ekonomi syariah ataupun yang terkait dengan produk halal ini. Dan luar biasa potensinya untuk ekonomi Islam ini, dan sehingga jangan heran kalau negara-negara non-muslim, negara-negara non-muslim, dia itu kalau mensertifikatkan produknya supaya dapat sertifikat halal, itu motifnya adalah motif ekonomi. Karena kalau itu mau masuk ke Indonesia, kalau itu tidak halal kan tidak bisa seperti itu, ya. Artinya kalau produk itu dia memang diklaim halal, maka itu memang harus bersertifikat halal. Jadi secara ekonomi oleh karena itu mungkin para teman-teman mahasiswa, calon wirausaha yang mau menggeluti baik produk atau jasa apapun, maka mungkin yang tertanam di pikiran Anda adalah Anda harus menyiapkan bahwa itu memang didesain untuk untuk produk halal atau untuk wisata halal atau untuk jasa halal dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentunya dalam perspektif sains dan teknologi, perspektif riset terkait dengan halal. Dulu ya, ketika bulan saya sekolahnya itu di Malaysia. Kenapa Malaysia itu nomor satu dari sisi ekonomi Islam tadi? Karena pintar ketika dia menyatakan bahwa Malaysia itu sebagai halal hub, sebagai pusat halal dunia, dia lalu mengikutinya dengan berbagai infrastruktur. Dia membuat semacam BUMN yang itu terkait dengan halal, namanya dulu HDC, Halal Development Center, kemudian Halal Development Corporation. Kemudian dia juga mempunyai pusat-pusat riset. Beberapa universitas ya, itu kamu harus mempunyai suatu riset center. Artinya ini sebagai penopang. Ketika dia mendeklar itu, ini buktinya ada. Dari sisi si produk ya ada, dari sisi riset ya ada, sehingga itu menyokong bahwa dia sebagai halal hub.
Dan saat ini kalau kita lihat di Indonesia, perkembangan riset-riset di Indonesia, perkembangan institusi-institusi yang mempunyai pusat halal itu merata di Indonesia. Ya, artinya ini akan mengerek atau ini akan memperkuat bahwa Indonesia harus berani menyatakan sebagai halal hub dunia. Karena apa? Karena tadi penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, saya ingat ya, jadi kata-kata dari guru saya pernah mengatakan seperti ini. Ada seorang penerima hadiah Nobel, namanya adalah Profesor Dr. Ahmad Zuhair. Itu adalah orang Mesir penerima hadiah Nobel dalam bidang kimia. Kedua, yang pertama itu namanya adalah Profesor Dr. Abdus Salam dari Pakistan. Yang kedua ini Profesor Dr. Ahmad Zuhair orang Mesir, tapi dia ngajarnya di Caltech, Amerika Serikat. Dia memperoleh hadiah Nobel dalam bidang femtochemistry. Ya, kalau ada kita kan sekarang apa? Atau femto, pico, nano, mikro. Nah, sekarang itu kan nano teknologi. Mungkin nanti akan menghasilkan femto. Nah, itu sudah bidang itu sudah Nobelnya sudah diberikan kepada Profesor Dr. Ahmad Zuhair. 3 atau 4 tahun yang lalu wafat ya, Allahyarham. Beliau mengatakan seperti ini, Mas Denda. Kalau orang Islam itu mau risetnya itu dilihat oleh Barat, diperhatikan oleh Barat, maka riset orang Islam itu harus berkaitan dengan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh Barat. Risetnya apa? Risetnya tentunya adalah terkait, salah satunya adalah terkait dengan kehalalan produk. Dan mereka kan ketika mereka ya tidak peduli dengan halal dan haram, ngapain mereka harus riset untuk itu? Karena kalau kita melakukan riset penelitian, pasti dimulai dari masalah ini lalu ditemukan solusinya, dan solusi itu akan menimbulkan suatu masalah baru, sehingga itu terus gitu, never ending proses riset itu. Contohnya saya akan ambil contoh seperti ini. Misalkan keberadaan daging babi, bagi kita kan masalah. Sehingga kita mengembangkan riset mengapa daging babi itu tidak diperbolehkan. Artinya kita mencoba mencari justifikasi ilmiah, walaupun yang tertinggi itu adalah sebagai bentuk ta'abbud kita, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan dari Allah kepada taatan dari kita kepada Allah. Kita itu bagaimana caranya, kenapa itu daging babi diharamkan? Lalu kita juga melihat bagaimana caranya mendeteksi keberadaan daging babi dalam suatu produk, dalam suatu bakso misalkan. Dan bagi mereka yang non-muslim kan, negara-negara komunitas non-muslim, ngapain mereka repot-repot? Oh, itu bukan masalah kepada kita kok. Sehingga kalau kita berbicara tentang riset halal, kita berbicara tentang sains halal, maka itu lebih, kalau dalam bahasa mahasiswa itu kalau mau dibawa ke internasional itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena saingannya sedikit dan mesti itu akan diperhatikan oleh mereka. Banyak riset-riset, banyak penelitian-penelitian yang mencoba mengintegrasikan antara agama ya, antara ajaran agama dengan sains dan teknologi modern. Mungkin salah satu sebagai contoh adalah mengapa why beef is haram? Kenapa daging babi itu haram? Orang banyak mengatakan melalui serangkaian penelitian. Dulu katanya daging babi itu haram karena cacing kita. Tentunya dengan teknologi makanan sekarang, keberadaan cacing kita itu bisa mati semua. Lalu orang, oh kalau gitu apakah itu karena DNA-nya itu mirip ya, mirip antara babi dengan manusia, sehingga kalau orang banyak memakan daging babi maka nanti dia akan mempunyai sifat seperti babi. Riset itu selalu dilakukan. Tapi ini ada cerita sufi ya, cerita sufi wallahu a'lam, tapi ini banyak didengar, banyak dibaca oleh orang. Ceritanya itu adalah suatu saat, kalau dicerita itu namanya adalah seorang pemikir Islam, Syekh Muhammad Abduh. Suatu saat beliau diundang seminar forum ilmiah di Prancis. Nah, orang Prancis itu dia ingin tahu terkait dengan ajaran Islam, terutama yang terkait kenapa babi itu diharamkan. Kalau
kita menggunakan sesuatu yang abstrak, karena gini-gini gak nampak langsung, mereka mungkin akan mendebat lagi. Mereka akan menggunakan argumentasi lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdul? Ya, saya lagi ini cerita sufi ya. Dia minta disiapkan itu 1 baby betina, 2 baby jantan. Yang satu sisi minta disiapkan 1 ayam betina, 2 ayam jantan. Lalu pertama dilihat, coba itu ayam. Begitu ayam betina itu dinaikin oleh ayam jantan pertama, lalu ada ayam jantan kedua itu dia mau menaiki ayam betina yang sama ini, dipendel itu. Terjadi pertarungan. Artinya ayam jantan yang kedua pertama itu cemburu ketika ayam jantan betina ini dinaiki oleh kedua. Itu seperti itu. Anda bisa buktikan. Tapi ketika apa yang terjadi oleh babi? Ketika babi betina itu dinaiki babi jantan yang pertama, kemudian babi kedua juga menaikinya, babi jantan yang pertama itu dia biasa saja. Artinya di situ nampak tidak ada rasa cemburu sama sekali. Lalu enak saja Syekh Muhammad Abdul ini seperti itu. Kenapa babi itu diharamkan? Wallahu a'lam ya, tapi ini adalah cerita sufi yang mungkin bisa untuk memperkuat keyakinan kita. Ya kita ya memang harus yakin karena itu perintah Allah. Sehingga taraf terakhir adalah kalau kita tanya kenapa itu adalah babi itu misalkan haram, itu adalah karena itu nasnya sorry. Ya, dan kita harus taat kepada Allah karena al aslu fil amri al wujub, karena asal dari perintah itu adalah wajib. Ya itu jadi saya lagi bahwa dunia Islam saat ini komunitas para peneliti Islam akan selalu mencoba mengintegrasikan banyak isu-isu yang terkait dengan kenapa ini diharamkan, ilatnya itu apa. Ya, karena yang di hadis itu kan ilmu riwayat. Nabi pernah ngendikan, Nabi pernah dawuh seperti ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi itu kan wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan gitu ya. Jadi lalu itu dilakukan penelitian-penelitian. Satu lagi, mengapa semacam ketika itu najis, kita tahu ya, ada najis itu najis mukhafafah, tawasito dan mughaladzah. Najisnya misalkan najisnya babi dan anjing itu kan najis mughaladzah. Kenapa Nabi mengatakan di situ itu harus air 7 kali dan salah satunya harus dengan debu idzauna biturab. Lalu peranan debu itu apa? Nah, seperti itu kan jadi potensi riset, dan saya yakin itu memang, dan kita malah harus yakin karena itu nas sore baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kenapa peranan debu seperti itu untuk apa? Kenapa tidak cukup dengan air saja? Sedangkan najis yang lain itu cukup dengan air saja. Pasti ada sesuatunya, dan itu akan menjadi suatu kajian-kajian menarik. Kalau tentang puasa, manfaat puasa banyak sekali yang mencoba mengintegrasikan melalui serangkaian penelitian untuk membuktikan bahwa dalam apapun yang diajarkan oleh Islam, maka itu adalah ajaran terbaik yang manusiawi, yang sesuai dengan manusia dan yang dibutuhkan oleh manusia. Karena yang paling tahu dengan kebutuhan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar saya tidak zalim karena panitia memberikan waktu 25 menit dan ini sudah 25 menit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.